Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 yang terdiri dari Hanifah, Nur Fauziah, Abdul Halim, Hasna Nabila, dan Diki Fauzi akan mempersembahkan analisis mendalam tentang internet dan masyarakat digital. Transformasi fundamental di era digital. Era digital telah mengubah secara mendasar cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan menjalani kehidupan. Internet sebagai tulang punggung revolusi ini telah mentransformasi masyarakat dari analog menjadi masyarakat digital. Perubahan ini tidak hanya bersifat teknologi, tetapi juga menyentuh struktur sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Kita telah memasuki masyarakat jaringan, di mana kekuatan utama terletak pada kemampuan mengakses dan menggunakan informasi. Karakteristik utama masyarakat digital. 1. Konektivitas global, yakni individu dapat terhubung tanpa batas geografis. Kedua, kecepatan informasi, yakni data dan berita dapat tersebar dalam hitungan detik. Yang ketiga, digitalisasi layanan, yakni perubahan cara mengakses layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, dan pemerintahan. Dan yang terakhir, ekonomi digital. Munculnya model bisnis baru seperti e-commerce, vintage, dan sharing ekonomi. Kerangka teori. Konsep masyarakat digital menurut Negroponte tahun 1995, peralihan dari dunia atom fisik ke dunia bit digital, di mana informasi menjadi komoditas utama. Teori masyarakat jaringan menurut Kastel tahun 2010, struktur sosial yang dibangun di sekitar jaringan informasi digital, kekuatan terletak pada kemampuan mengakses dan memproses informasi. Teori difusi inovasi menurut Rogers tahun 2003 menjelaskan bagaimana internet sebagai inovasi menyebar dalam masyarakat melalui 5 tahap: kesadaran, minat, evaluasi, percobaan, dan adopsi. Transformasi menuju era digital. Evolusi internet berawal dari ARPANET tahun 1969 hingga World Wide Web tahun 1989. Fase perkembangan Web 1.0 statis, Web 2.0 interaktif, dan Web 3.0 semantik web dan AI. Digitalisasi berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, keuangan, dan pendidikan. Ekonomi, kemunculan e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee. Keuangan, revolusi fintech melalui GoPay, OVO, dan Dana. Pendidikan, pembelajaran online melalui platform seperti Ruang Guru dan Google Classroom. Dampak positif internet. Demokratisasi informasi, membuka akses terhadap pengetahuan melalui perpustakaan digital, jurnal online, dan Wikipedia. Inovasi ekonomi digital menciptakan jutaan lapangan kerja baru dan mendorong inovasi melalui startup dan platform digital. Partisipasi politik dan gerakan sosial. Media sosial menjadi alat efektif untuk mobilisasi massa seperti gerakan Kawal Pemilu di Indonesia. Dampak negatif dan tantangan. Kesenjangan digital atau digital divide. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap internet.
yang beresiko memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi. Isu privasi dan keamanan data. Pengumpulan data pribadi oleh platform digital menimbulkan kekhawatiran penyalahgunaan dan kejahatan siber atau cybercrime. Penyebaran informasi palsu atau hoax. Kecepatan internet memudahkan penyebaran misinformasi yang dapat mengancam stabilitas sosial dan politik. Hasil penelitian, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian, wawancara, dan observasi menunjukkan bahwa penggunaan internet sangat intensif di kalangan responden dan masyarakat di ruang publik. Mayoritas responden menggunakan internet lebih dari 6 jam per hari dan merasakan peningkatan produktivitas meskipun ada dampak negatif seperti ketergantungan dan kekhawatiran privasi. Pelaku UMKM mendapatkan manfaat signifikan dalam perluasan pasar melalui internet. Sementara itu, observasi di ruang publik memperlihatkan dominasi penggunaan smartphone untuk mengakses internet yang berimbas pada perubahan pola sosialisasi dari interaksi tatap muka menjadi komunikasi digital, bahkan ketika berada dalam kelompok fisik yang sama. Analisis tren penggunaan internet di Indonesia. Penetrasi internet APJII 2022 mencapai 77,2% atau 210,3 juta pengguna. Dampak ekonomi McKinsey 2020. Ekonomi digital berkontribusi sekitar 8% terhadap PDB Indonesia dan berpotensi mencapai 20% pada 2030. Disparitas geografis. Pulau Jawa masih mendominasi 56,4% pengguna, menunjukkan adanya kesenjangan digital antar wilayah. Transformasi sosial budaya. Munculnya profesi baru seperti konten kreator dan influencer yang mengubah landscape industri kreatif. Kesimpulan, internet telah mentransformasi masyarakat secara fundamental ke dalam tatanan masyarakat digital. Dampak positif yang signifikan seperti demokratisasi, informasi, dan inovasi ekonomi hadir bersamaan dengan tantangan serius. Tantangan utama meliputi kesenjangan digital, isu privasi dan keamanan data, serta penyebaran informasi palsu. Diperlukan pendekatan yang seimbang untuk menciptakan masyarakat digital yang inklusif dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan manfaat dan meminimalkan risiko. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.